Kira-kira gunung yang tinggi, ku turun membayang-bayang, melintasi padang rumput di bentang. Yesus bersama aku, terbang keluar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus bersama aku jika dan kau ada. Kira-kira gunung yang tinggi, ku turun membayang-bayang, melintasi padang rumput di bentang. Yesus besertaku, ku terbang keluar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku jika dan kau ada. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kaulah Yesusku. Teman-teman boleh duduk dulu. Kita akan tetap bersukacita. Kita mau angkat lagu pujian orang Yesus. Orang Majus datang bawa persembahan, emas, kemenyan dan bud mereka berikan. Persembahan terbaik diberi bagi Raja, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Apa yang aku beri sebagai persembahan terbaik? Ini hatiku, ini hidupku, ku persembahkan bagimu Yesus. Yeay, tepuk tangan. Tidak salah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman boleh ambil sikap duduk untuk penyembahan. Teman-teman boleh ambil dulu Alkitab teman-teman masing-masing. Kita mau angkat lagu pujian Hidupku Berubah. Hidupku berubah dulu sendiri, masa depan gemilang menjadi milikku. Tuhan Yesus sajalah jadi pembelaku, tak ku takutkan hari depan hidupku. Hidupku berubah dulu sendiri, masa depan gemilang menjadi milikku. Tuhan Yesus sajalah jadi pembelaku, tak ku takutkan hari depan. Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu.
Baik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami kembali. Untuk kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Untuk kami semakin hari semakin takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu saat ini ke dalam tangan-Mu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang buka Alkitabnya, kita akan menghafal satu ayat firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Yohanes 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 ya. Cukup panjang ayat hafalan kita hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman, kasih Allah kepada saya dan kepada teman-teman dan kepada kita semua tidak ada batasnya ya. Tinggi, lebar, panjangnya tidak ada batasnya kasih Allah kepada saya dan teman-teman. Begitu luar biasa ya. Kasih Allah itu ya tidak pernah kita ukur dengan apapun. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur kalau kita boleh memiliki Allah ya yang luar biasa yang selalu mengasihi kita. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sekarang tutup Alkitabnya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Masih ingatkah cerita kita pada minggu yang lalu? Kita sudah mendengarkan cerita tentang kelahiran Yesus ya. Kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Nah, selama bulan Desember ini ya kita melihat ada pujian Natal ya, ada juga pohon Natal, dan mungkin kita sudah sering mendengarkan berita tentang kelahiran Yesus. Nah, saat ini teman-teman kita melihat bahwa ada yang belum tahu tentang berita kelahiran Yesus. Nah, saya akan memberikan judul kita hari ini, cerita kita, para gembala dan orang Majus. Nah, para gembala juga tidak mengetahui ya tentang kelahiran Yesus ya. Jadi para gembala ini sedang mengembalakan domba-dombanya di padang ya pada malam hari ya. Mengapa mereka berada di padang mengembalakan domba-dombanya pada malam hari? Karena mereka takut domba-dombanya hilang ya, bisa dicuri orang. Nah, oleh sebab itu mereka menjaga para gembalanya ya, para domba-dombanya itu pada waktu malam hari. Nah teman-teman, pada waktu itu tiba-tiba seorang malaikat ya diutus oleh Allah menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus ya. Nah pada waktu itu para gembala mungkin sedang asik, mereka sedang bercerita, sedang mungkin mengobrol ya. Tiba-tiba ada sinar ya menghampiri mereka. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan, dikatakan jangan takut, aku membawa berita yang paling sukacita kepadamu ya, kata malaikat itu kepada para gembala. Kristus juru selamat telah lahir di sebuah kandang ya di kota Betlehem. Engkau akan menemuinya dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam sebuah palungan. Nah teman-teman, ketika malaikat itu datang menghampiri para gembala tadi, mereka ketakutan. Malaikat bilang jangan takut, aku diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar sukacita ini kepadamu. Supaya apa? Supaya kamu datang ya ke Bethlehem untuk melihat bayi yang sudah dilahirkan di kandang yang hina itu. Nah teman-teman, malaikat ini memberitahukan ya kepada para gembala yang saat itu sedang di padang belantara
ya sedang menjaga ternak mereka pada waktu malam. Nah, setelah malaikat ini menyampaikan berita sukacita ini kepada para gembala, malaikat itu kembali ke surga ya. Nah, setelah para gembala ini mendengar kabar itu ya, mereka berbicara, ayo kita pergi ke Bethlehem katanya. Kita melihat ya, dengan hati mereka yang gembira, sukacita. Mereka rindu melihat bayi Yesus itu yang di palungan ya, yang dibaring dalam palungan itu. Dan berita yang disampaikan oleh malaikat itu berita yang sangat membuat hati mereka gembira. Nah, akhirnya teman-teman, karena jarak kota Bethlehem dengan tempat mereka yang sedang mengembalakan ternak mereka pada waktu itu tidak terlalu jauh ya, mereka bisa berjalan kaki untuk menuju ke kota Bethlehem di mana Yesus dilahirkan. Nah, teman-teman, mereka semangat sukacita, ayo kita datang ya, kita datang menyembah Yesus yang sudah lahir ke dalam dunia ini untuk kita semua. Mari kita pergi ke sana. Nah, mereka akhirnya menemui bayi Yesus itu ya di Bethlehem, di kota Bethlehem, di kandang domba ya. Mereka bersukacita ya, mereka menyampaikan kepada Yusuf dan Maria, kami tahu berita tentang kelahiran Yesus ini disampaikan oleh malaikat ya. Allah mengutus malaikat menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus ini kepada kami, kata para gembala menyampaikan pesan itu kepada Yusuf dan Maria. Nah, teman-teman, mereka bersukacita ya, mereka menyembah Yesus yang mereka nanti-nantikan, bahwa mereka menyaksikan dengan mata mereka bahwa Yesus yang sebagai juru selamat mereka itu telah lahir ke dalam dunia. Dia lahir untuk semua orang. Nah, teman-teman, tidak sampai di situ saja ya berita tentang kelahiran Yesus. Nah, para gembala juga menyampaikan juga kepada teman-teman yang lain. Mungkin mereka menyampaikan waktu mereka berada di jalan ketemu dengan orang-orang, mereka menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus. Semua orang bersukacita ya, termasuk juga para gembala tadi. Mereka sudah melihat dengan hati mereka sudah melihat dengan sungguh-sungguh bahwa benar itu Yesus sudah lahir di Bethlehem, di kandang yang hina itu. Nah, teman-teman, setelah mereka melihat dan menyaksikan kelahiran Yesus itu, mereka kembali ke padang ya, bekerja lagi mereka. Nah, yang satu lagi ya, orang-orang Majus ya, yang tadi para gembala mengetahui tentang kelahiran Yesus melalui malaikat datang kepada mereka menyampaikan tentang kabar sukacita itu bahwa Yesus lahir. Nah, sekarang yang kedua adalah orang-orang Majus. Nah, orang-orang Majus ini tahu tentang kelahiran Yesus dari mana? Tandanya dari bintang ya, dari bintang. Jadi mereka tahu tentang kelahiran Yesus itu mereka melihat bintang. Nah, mereka mengikuti kemana berhentinya bintang ya, karena jarak dari orang Majus ini ke Bethlehem itu ya begitu jauh ya, tidak seperti para gembala tadi ya, mereka ya tidak, jaraknya dekat ya, tidak seperti orang Majus. Jadi mereka tahu kabar tentang kelahiran Yesus itu hanya melewati bintang saja. Nah, teman-teman, mereka mengikuti kemana arah bintang itu sampai bintang itu berhenti ya, sampai bintang itu berhenti. Disitulah mereka melihat bahwa bayi Yesus itu sudah ada tepat di mana bintang itu berhenti, di Bethlehem, di kandang yang hina. Nah, teman-teman, mereka merasa bersukacita ya, mereka bergembira ya, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang bergembira. Mereka mempersembahkan harta mereka ya, harta benda mereka. Apa yang dipersembahkan oleh orang Majus ini kepada Yesus? Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Itulah harta yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus sebagai bukti rasa sukacita mereka menyambut kelahiran Yesus. Nah, teman-teman, sama halnya dengan saya dan teman-teman di bulan Desember ini ya, kita bersukacita walaupun kondisi yang sekarang ini kurang baik, kurang nyaman karena virus corona, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita mendengarkan tentang berita Natal, kelahiran Yesus kepada kita dan kepada dunia ini. Nah, itulah sukacita yang dialami oleh orang-orang Majus dan juga sukacita yang dialami oleh para gembala pada saat itu. Nah, sukacita itu kita alami saat ini. Kita bersukacita Yesus yang dari surga itu telah lahir ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saya dan dosa teman-teman dan dosa kita semua. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan Roma 3 ayat 23,
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saya dan teman-teman dan semua orang sebenarnya orang berdosa, tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini ya untuk menyelamatkan kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu di bulan Desember ini ya, sukacita yang kita dapat dari Yesus itu sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena kita menyambut kelahiran Yesus itu ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua ya, tidak termasuk anak kecil tapi termasuk kita semua, keluarga kita, orang tua kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita bersukacita saat ini kalau kita bisa menyambut kelahiran Yesus datang ke dalam dunia ini. Inilah berita ya yang diterima oleh para gembala dan orang Majus ya, bahwa berita sukacita itu diterima oleh mereka. Mereka bersukacita bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu sudah lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Nah, teman-teman, marilah kita bersyukur, bersukacita ya untuk menyambut hari kelahiran Yesus. Bahwa Yesus lahir di dalam hati kita, menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa, menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Nah, demikianlah cerita kita hari ini. Ingat, yang pertama kali mendengar berita tentang kelahiran Yesus itu adalah para gembala. Melalui siapa? Melalui malaikat Tuhan ya, malaikat Tuhan itulah menyampaikan kabar sukacita itu bahwa Yesus sudah lahir. Yang kedua, orang-orang Majus. Dari mana orang-orang Majus ini tahu tentang kelahiran Yesus? Mereka hanya melihat bintang ya, tandanya bintang itu tadi ya. Mereka tahu bahwa Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini. Demikianlah cerita firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan hati kita untuk kami semakin setia, untuk kita semua semakin dekat kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan kita pada saat pagi hari. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk saat ini firman Tuhan sudah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kami, memberkati kami, supaya sukacita di hari Natal boleh kami rasakan, walaupun situasi saat ini yang tidak memungkinkan untuk kami bisa beribadah ke gereja, tapi kami bersyukur kalau kami bisa beribadah melalui virtual seperti ini ya Tuhan. Hamba berdoa untuk teman-teman kami ya, anak-anak sekolah minggu yang saat ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan dimanapun saat ini berada, supaya hati mereka mengalami sukacita yang daripada Tuhan untuk menyambut kelahiran Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sampai jumpa di minggu yang akan datang ya. Jangan lupa terus ikuti ibadah setiap hari Minggu pada pukul 8. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.